Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Maaf, saya tidak punya waktu. Karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Maaf, saya tidak punya waktu. Wah, sudah tidak ada waktu lagi. Waktunya sudah habis. Waktu kita sangat sempit. Mana ada waktu lagi? Cepat, jangan buang waktu. Batas waktu sudah dekat. Kita kurang waktu. Begitu sering kita menjerit tentang kekurangan waktu. Memang waktu adalah unik. Kita tidak dapat membeli waktu. Kita juga tidak dapat meminjam waktu, menyewa waktu, atau menyimpan waktu. Kita juga tidak dapat meminta tambahan waktu. Tiap orang diberi jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tidak pernah lebih dan juga tidak pernah kurang. Sebenarnya, persoalannya bukan terletak pada kurangnya waktu, melainkan pada cara kita mengatur dan menggunakan waktu. Cara kita mengatur dan menggunakan waktu tergantung dari pandangan kita tentang waktu. Apakah kita menganggap waktu sebagai sesuatu yang berharga sehingga kita menggunakan waktu dengan sehemat dan sebaik mungkin, atau sebaliknya, sebagai sesuatu yang kurang berharga sehingga kita memboroskannya atau menyia-nyiakannya? Faktor kepribadian dan budaya banyak menentukan konsep kita tentang waktu. Juga faktor kepercayaan sangat menentukan pandangan kita tentang waktu dan cara kita menggunakannya. Oleh sebab itu, Alkitab banyak berbicara tentang waktu dengan beberapa arti yang berbeda. Dua konsep yang mencolok dalam Perjanjian Baru adalah Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu dalam arti apa yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan sebagainya. Baik sebagai waktu jangka pendek seperti sekejap mata, maupun jangka panjang seperti puluhan tahun. Kronos adalah waktu sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan. Dari sini kita mengenal istilah kronologi. Sebaliknya, Kairos adalah waktu dalam arti yang realistis dan konkret, seperti musim, kesempatan, saat yang ditentukan, atau pelaksanaan. Apapun juga istilahnya, Alkitab memandang waktu sebagai milik Tuhan. Waktu itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan pemberian karena anugerah. Oleh sebab itu, cara itu memperlakukan dan menggunakan waktu menjadi soal yang maha penting. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakan waktu yang ada. Kolose 4 ayat 5. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata exagorazo mengandung arti menebus, mendapatkan sesuatu dengan berbuat sesuatu, menarik manfaat sebanyak-banyaknya, menggunakan dengan baik. Dari ketiga contoh ayat itu tampak penekanan pada cara menggunakan waktu yang bijak, baik, berdaya guna, cermat, dan tepat guna.
Dalam pengertian ini termasuk juga penggunaan waktu yang seimbang dan utuh. Misalnya antara bekerja dan beristirahat. Alkitab tidak mengenal paham hedonisme yang menganggap bahwa bersenang-senang adalah tujuan hidup. Sebaliknya, Alkitab juga tidak mengenal paham puritanisme yang menganggap bahwa bersenang-senang adalah dosa. Penggunaan waktu yang seimbang memperhitungkan keutuhan hakikat manusia. Menurut cerita Kejadian, Tuhan menempatkan manusia di bumi untuk bekerja. Namun, Tuhan menyediakan waktu untuk beristirahat. Oleh sebab itu, ucapan "tidak ada waktu" sebenarnya tidak jujur. Sebetulnya kita mempunyai waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun, kita tidak menyediakan waktu. Yang perlu adalah itikat untuk menyediakan waktu. Sediakan waktu untuk mengagumi indahnya sekuntum bunga. Sediakan waktu untuk menyapa seorang kawan. Sediakan waktu untuk berolahraga. Sediakan waktu untuk bermeditasi. Sediakan waktu untuk menikmati sebuah buku. Sediakan waktu untuk begitu banyak hal indah yang dapat menjadikan hidup kita lebih berarti. Asalkan kita mau dan mampu mengatur waktu. Kita semua diberi waktu. Berapa lama berlangsungnya waktu itu kita tidak dapat mengaturnya. Tuhan yang mengatur hal itu. Namun, bagaimana kita menggunakan waktu? Itulah yang dapat dan perlu kita atur. Sebuah lagu dinyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, menyerukan penggunaan waktu dengan kesadaran tentang betapa berharganya sang waktu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segalanya indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.